Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang perakitan dan instalasi komputer. Untuk materi pertama, saya akan membahas materi tentang motherboard, bagian dan fungsinya. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling berhubungan pada PC. Bagian dan fungsi motherboard. 1. Socket prosesor. Digunakan untuk menggambarkan proses koneksi antara prosesor dengan motherboard. Yang kedua, slot memori. Berfungsi sebagai bagian motherboard yang khusus sebagai tempat pemasangan kepingan memori RAM. 3. Chipset not bright. Berfungsi untuk menghubungkan beberapa komponen yang sangat mempengaruhi kerja sistem. 4. Not bright. Berfungsi untuk menangani komputer lain yang tidak ditangani oleh not bright. Yang kelima, slot PCI Express X1 merupakan slot untuk memasang kartu lainnya selain kartu VGA. Yang keenam, slot PCI Express X16 merupakan slot khusus yang bisa dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Yang ketujuh, slot AGP merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelumnya. Kedelapan, slot PCI. Slot PCI merupakan slot yang bisa dibilang multifungsi karena sangat banyak peripheral komputer yang menggunakan slot PCI. Kesembilan, IC BIOS. Berfungsi untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POST. Untuk yang ke-10 ada baterai CMOS, ke-11 port SATA, 12 port ID, 13 port floppy disk. Selanjutnya materi kedua. Untuk materi kedua saya akan membahas tentang perangkat komputer lanjutan. Hardware adalah perangkat keras komputer yang berguna sebagai komponen fisik dalam penyusunan sistem komputer. Contohnya CPU, casing, VGA, dan lain-lain. Fungsi hardware ada 4. Yang pertama, menerima input. Kedua, mengolah data atau informasi. Ketiga, memberikan output. Keempat, menyimpan data atau informasi. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang ketiga, perangkat keluaran, berfungsi untuk menampung data kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain. Software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi atau perintah dalam bentuk aplikasi. Contoh software yaitu yang pertama Microsoft Office, kedua aplikasi game, ketiga aplikasi edit foto dan video, keempat aplikasi browser, kelima aplikasi antivirus. Fungsi software yaitu yang pertama mengidentifikasi program, yang kedua menyiapkan aplikasi program sehingga kerja seluruh peralatan komputer terkontrol, yang ketiga mengatur dan membuat pekerjaan menjadi efisien. Untuk materi ketiga, saya akan membahas materi tentang perakitan komputer atau PC. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Komponen-komponen perakitan komputer. 1. Casing, 2. Power supply, 3. Motherboard, 4. RAM, 5. Prosesor, 6. Hard disk, 7. Head simpan, 8. Optical drive, 9. Kabel data, 10. Perangkat display, 11. Monitor, 12. Keyboard dan mouse. Langkah-langkah merakit komputer. Yang pertama, pasang prosesor ke motherboard. Yang kedua, pasang motherboard. Yang ketiga, pasang pendingin atau heatsink. Yang keempat, memasang memori RAM. Yang kelima, pasang catu daya atau power supply. Yang keenam, pasang kabel motherboard dan casing. Yang ketujuh, pasang drive. Yang kedelapan, pasang card adapter. Yang kesembilan, fase terakhir dari rakitan komputer. Selanjutnya materi keempat. Pada materi keempat ini saya akan membahas materi tentang BIOS. Adalah berasal dari kepanjangan Basic Input Output System yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware. Fungsi BIOS ada 5. Yang pertama, mengenali
Kenali semua hardware atau perangkat keras yang terpasang pada PC. Yang kedua, inisialisasi atau penguncian terhadap semua perangkat yang terpasang. Ketiga, mengeksekusi MBR. Yang keempat, mengatur beberapa konfigurasi dalam komputer. Yang kelima, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras. Jenis-jenis BIOS. Yang pertama, Huawei Software. Yang kedua, Phoenix Technologies. Yang ketiga, American Megatrends Incorporated. Yang keempat, Microids Research. Yang kelima, para OEM. Setelah masuk ke BIOS, maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. Pada tampilan pertama akan ada pemberitahuan mengenai hardware yang ada pada laptop atau komputer. Hal ini ditunjukkan untuk mengecek apakah hardware kita terbaca dan bekerja dengan baik pada laptop. Pada tampilan kedua, tab Main akan ada setting pada waktu dan tanggal. Ada lagi pemberitahuan mengenai kapasitas RAM laptop, kemudian ada pengaturan lainnya. Tampilan 3, tab Security digunakan apabila teman-teman ingin memberikan password pada BIOS. Pada tampilan 4, boot akan digunakan untuk mengatur booting pada laptop atau komputer. Biasanya, sebelum menginstal ulang, pengaturan bootlah yang terlebih dahulu disetting. Sekian penjelasan materi dari saya untuk tugas praktek instalasi komputer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.